Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. 10 Juni 2026, Kota Bandar Lampung menjadi saksi sejarah. Di hadapan ribuan pengusaha muda terbaik tanah air dalam Munas HIPMI ke-18, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang tidak biasa. Bukan sekedar formalitas kenegaraan, melainkan sebuah otokritik tajam, refleksi geopolitik yang menegangkan, sekaligus humor khas yang mencairkan suasana. Dari masalah kapitalisme, ketimpangan bunga kredit, hingga cerita menggelitik tentang mobil taktis nasional, Maung, yang ia kendarai. Apa sebenarnya pesan tersirat yang ingin disampaikan Presiden kepada para penguasa ekonomi masa depan? Prabowo membuka pidatonya dengan menyoroti esensi dasar berdirinya HIPMI, yaitu nasionalisme ekonomi. Ia mengutip teori besar tentang bagaimana kapitalisme global sekali beramerika, Eropa, hingga Tiongkok sebenarnya tidak bisa tumbuh tanpa fondasi nasionalisme yang kuat. Namun, Prabowo tidak ragu menampar realitas ekonomi kita hari ini. Ia menyoroti ketimpangan ekstrim, di mana usaha super mikro rakyat kecil justru dibebani bunga mencekik hingga 24%, sementara korporasi besar menikmati bunga jauh lebih rendah. Saya kaget, waktu saya kampanye, saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut super mikro, mekar ya, kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%. Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank Himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%, 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Bahkan dengan gaya jenakanya yang blak-blakan, Prabowo sempat menyentil para pengusaha yang hadir dengan nada bercanda, namun menusuk. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Suasana Munas sempat menegang ketika Presiden membawa audiens melihat realitas dunia hari ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang pecah di berbagai belahan bumi, krisis pangan mengancam. PBB bahkan telah mengeluarkan peringatan keras akan bahaya kelaparan global massal. Disinilah Prabowo menegaskan Indonesia wajib mandiri. Swasembada pangan dan energi bukan lagi pilihan, melainkan harga mati untuk bertahan hidup. Lihatlah dunia hari ini, perang di mana-mana. Perang di Eropa, di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama. Mereka itu ras yang sama. Bedanya apa Ukraina sama Rusia? Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Untuk menyikapi hal ini, ia menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi. Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah yang murah bagi bangsa lain. Kita harus mengolah kekayaan kita sendiri di dalam negeri. Namun, bukan Prabowo namanya jika tidak menyelipkan humor segar di tengah pidato politik yang berat. Salah satu momen paling riuh adalah ketika ia menceritakan pengalamannya menggunakan mobil taktis nasional, Maung, yang sempat bocor dan berguncang keras saat hujan. Sebuah cerita sederhana, namun membawa pesan nasionalisme yang sangat mendalam. Mencintai produk bangsa sendiri, apapun kondisinya. Tahu-tahu, karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu, tek. Saya bangun, rupanya bocor.
Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Habis itu pakai mobil dia naik gunung, geredak, 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 geredak. Tapi geredak nggak apa-apa. Demi nasionalisme saya tetap pakai mobil ini. Semangat berapi-api inilah yang membuat suasana Munas HIPMI riuh layaknya panggung kampanye. Prabowo bahkan sempat tersenyum heran melihat antusiasme para pengusaha muda yang terus menyeriakan namanya. Ini kayak kampanye di kecamatan ya, enak, asik juga. Asik juga ya. Sebuah pidato yang membuka mata. Di balik ketegasan sikap patriotiknya, Presiden Prabowo mengingatkan kita semua bahwa fondasi terkuat bangsa ini adalah persatuan dan kemandirian ekonomi. Hilirisasi, swasembada, dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah cetak biru menuju Indonesia emas yang diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia di tahun 2045. Bagaimana tanggapan kalian tentang pidato berani dari Presiden Prabowo kali ini? Dan untuk Anda yang ingin menyimak pidato lengkap tanpa potongan, langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Munas HIPMI ke-18, mari kita simak pidato selengkapnya berikut ini. Tanpa saya ngurangi rasa hormat ya, saya mungkin tidak sebut satu-satu lagi ini. Tapi hampir semua sudah saya sebut tadi. Para senior juga banyak yang nggak hadir di sini saya lihat. Karena saya kebetulan juga kenal dengan tokoh-tokoh HIPMI, karena mereka banyak yang saya kenal dari lama. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita terus-menerus tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, bangsa kita diberi kedamaian, dan hari ini kita hadir bersama dalam acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-18 tahun 2026. Saya diberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun HIPMI, tanggal 10 Juni 2026. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama 17. 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Ya benar 10. 1 tambah 6 7, 7 sama 10 17. 1 sama 7 8. Makanya angka 8 itu angka selalu melekat sama saya. Makanya benar-benar sepertinya saya sama HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting.
Dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme. Sebetulnya tidak ada. Ya. Bahkan embahnya kapitalisme, ya, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme. Ya. Ada nggak itu ya slide-nya itu dari Profesor ada Saudara Yuza? Udah bisa dipasang? Ya. Kalau dibaca ya, ini dari bukunya Profesor Leah Grenfell, The Spirit of Capitalism. Today it is claimed we live in the period of late capitalism and possibly in the post-industrial society. Yeah. Yet nationalism is not gone, nor does it show any signs of being gone soon. Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there. The sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Growth is stimulated and sustained by nationalism. Ya, kan HIPMI pinter bahasa Inggris semua ya. Baik, saya terjemahkan sedikit. Yang bagian kedua aja lah, yang paling penting. Ya, nationalism yang saya ambil yang kalimat terakhir. The sustained growth characteristic of modern economy. Ya. Jadi karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained. Tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah guru kapitalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena nasionalisme. Jadi HIPMI tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh HIPMI, hadir pendiri HIPMI di sini. Salah satu saya juga kenal, Pak Siswono. Nafas lahirnya adalah nasionalisme. Tapi saudara-saudara, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri. Marilah kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka. Dan kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan
pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara-saudara, sebagai wadah dari pengusaha muda, HIPMI adalah suatu wadah yang sangat penting. Karena wadah ini, sebagaimana tadi disampaikan, melahirkan pemimpin-pemimpin, pemimpin masyarakat, ya, pemimpin ekonomi, dan benar, coba berapa tokoh HIPMI yang muncul sebagai tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, ya. Pak Latif menjadi menteri, menjadi pengusaha pribumi besar. Pak Siswono juga berapa kali jadi menteri. Pak Bakri Menko, Pak Abu Rizal Bakri Menko, dan juga ketua partai politik besar, Partai Golkar, juga ketua Kadin kalau tidak salah ya, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Erwin Aksa, sekarang Pak Bahlil Lahadalia, ketua umum Partai Golkar, partai yang besar. Beliau juga menteri ESDM. Ya. Jadi saudara, demikian besar peran daripada HIPMI. Tapi di tengah peran besar itu, saya menghimbau saudara-saudara bersama-sama, marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurutkan kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas, bahasa suku yang minoritas, diambil jadi bahasa kebangsaan dan mampu mempersatukan. Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita, ya, kita terima, dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah ya apa ya, itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang, lihatlah dunia hari ini, perang di mana-mana, perang di Eropa, di tempat lahirnya demokrasi, perang.
Sama-sama. Mereka itu ras yang sama. Bedanya apa Ukraina sama Rusia? Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suriah, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang. Ya. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand. Myanmar perang. Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh pendiri bangsa kita selain Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita tinggalkan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang itu tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau apalagi diberlakukan. Jadi saudara-saudara HIPMI sebagai pengusaha muda, sebagai pelaku ekonomi, tadi disebut sebagian besar UMKM, saudara harusnya bertanya, ya kan? Saudara sering dengar negara kita begitu kaya, tapi kita lihat banyak rakyat kita yang hidupnya sangat-sangat susah. Masalahnya adalah menurut keyakinan saya bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang benar disebut, saya memang bukan ahli keuangan. Tapi saya kaget, waktu saya kampanye, saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut apa itu super mikro, mekar ya, super kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%.
Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank Himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%, 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita diberi karunia luar biasa oleh Maha Kuasa. Tadi di video kalian itu, ya kan, ada apa itu? Rute rempah-rempah. Dari dulu Nusantara kita didatangi karena kekayaannya, ya. Negara-negara bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu berbulan-bulan ke sini, bukan wisata. Dia ke sini mencari kekayaan. Sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan. Harus dilaksanakan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita, ya, diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Masuk akal atau tidak? Coba. Ya. Kalau katakanlah saudara punya warung, setiap hari saudara jualan, ya, setiap hari saudara jualan apa saja di warungmu, dan setiap hari keuntunganmu kau taruh di tempat tabunganmu, di lemarimu atau di lacimu atau di mana. Kemudian laci itu, lemari itu, tas itu diambil orang lain. Kamu merasa biasa atau tidak? Tabunganmu diambil. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Dan kita kadang sekarang, iya kan? Saudara-saudara,
Saya tadi dikatakan berapa kali maju jadi presiden. Untuk jadi presiden tadi disebut 3 kali kalah. Salah, 4 kali kalah. Iya. Saya usaha jadi presiden dari 2004. Konvensi Golkar, ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Orang bingung. Sudah 4 kali kalah, masih mau maju lagi. Saudara-saudara, ada analis-analis ya, podcast, ya kan? Prabowo pingin banget jadi presiden. Sampai sekian kali, saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak? Iya kah? Karena kadang-kadang masyarakat elit kita ini elit yang memang kejam. Elit kita ini ya, tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan. Harus ada apa? Harus ada paguyupan, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi. Bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara. Kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana.
Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai, Indonesia dicari, karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, ya, karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia nggak hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow. Nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, benar nggak? Diundang lagi oleh India. India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar. Teknologinya hebat. Jadi Brasil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam, OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20. Kita kalau diundang kita nggak hadir. Jadi ini saya mau cerita sama saudara-saudara. Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu. Makanya saya katakan, politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kemarin saya 3 hari ini saya menerima berapa? 18 duta besar. Hampir semuanya menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri masing-masing. Kami berharap Presiden Indonesia dapat berkunjung ke negara kami. Bayangkan 18 negara itu. Terbangnya udah kelenger aku. Saudara-saudara, ini saya hanya cerita saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin muda. Yang di antara saudara ya pasti akan ada yang akan muncul sebagaimana ketua-ketua umum sebelumnya. Saudara adalah wadah pemimpin. Jadi saudara harus mengerti masalah bangsa. Saya di forum ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara, setialah kepada sejarah kita sendiri. Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, kamu tadi saya sudah tayangkan embahnya kapitalisme. Tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme, saudara-saudara. Dan
pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriotik. Saudara menumpuk kekayaan. Saya kira semua ajaran, apakah agama, apakah filosofi, semua ajaran, kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu. Saudara-saudara sekalian, baru Indonesia akan bangkit. Tapi kalau saudara kaya raya, habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Antara lain gotong royong, saling membantu. Yang kuat angkat yang lemah. Para pengusaha kunci dari kebangkitan suatu bangsa. Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang baik untuk para pengusaha. Keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan. Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar. Yang terjadi adalah hukum berdasarkan kekuatan. Dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua. Ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor-investor yang akan masuk. Tapi kita ngerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan berlakunya hukum. Mereka suka keadaan yang liar. Jadi saudara-saudara, saya titip HIPMI, bangkitlah dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa. Akan ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Sekarang tidak hanya kita yang sulit, hampir seluruh dunia yang sulit. Karena perang Teluk, ya, ada Selat Hormuz, ada Laut Merah. Tapi kita bersyukur kekuatan kita besar. Akan ada tantangan. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada pangan. Jangan kau anggap pangan itu tidak penting. Tanpa pangan tidak ada republik manapun di dunia ini. Tidak ada negara tanpa pangan. Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning, tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat. Ini tidak bisa kita tutup mata. Saudara-saudara, kita menuju swasembada energi. Kita sedang bekerja keras. Perhitungan kita 3 tahun lagi kita benar-benar sangat kuat di bidang energi, saudara-saudara.
Saudara-saudara sekalian, dan yang paling penting, kita akan melakukan industrialisasi. Industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Ini kayak kampanye aja ini. Kampanye masih lama. Ini aku kesini lagi menggugah semangatmu. Jadi saudara-saudara, berapa hari yang lalu, enggak nih, aku mau cerita nih ya. Aku mau cerita nih, berapa hari yang lalu, saya dengar pembicaraan di antara anak buah saya. Mereka tanya, harga mobil ini berapa ya? Harga mobil itu berapa ya? Saya pikir, wah, aku udah nggak bisa lagi nanya-nanya seperti itu. Suka tidak suka, karena saya presiden, saya harus kasih contoh. Saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia. Jadi saya mengerti. Ini kan mobil baru 1-2 tahun kita bangun, ya kan? Ya namanya suatu yang baru. Ya mungkin tidak sebagus kalau saya pakai BMW atau Mercedes, ya kan? Kalau Pak Ara pakai Mercedes mungkin ya. Aku udah nggak bisa lagi. Saya pakai Maung. Nah, satu saat saya ini suka tidur di mobil, ya. Saya suka tidur di mobil. Jadi satu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek. Saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Habis itu pakai mobil ya naik gunung, geredak. Tapi geredak nggak apa-apa. Demi nasionalisme saya tetap pakai mobil ini.
Saudara-saudara, 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 saudara harus ingat orang tuamu. Waktu kau kecil, orang tuamu berjuang keras mencari sepatu untuk kamu berangkat sekolah, mencari baju untuk kamu. Mungkin temanmu sepatunya lebih bagus, tapi ini sepatu dari orang tuamu. Mau bagus, mau bocor, mau gredek-gredek, mobil itu buatan anak-anak Indonesia, berarti dari ibu kita, Ibu Pertiwi, saudara-saudara. Ya sudah. Sebentar. Saya minta izin, kalau udah begini harus minum kopi saya. Kalau udah begini bisa 2 jam lagi saya bicara. Saudara-saudara, saudara-saudara, percayalah, masa depan Indonesia luar biasa, saudara-saudara. Tapi kuncinya adalah kita harus bersatu. Kita harus rukun. Suku berbeda, agama berbeda, latar belakang boleh berbeda, ya kan? Partai boleh berbeda, tapi cinta tanah air tidak boleh luntur dari kita. Benar tadi, habis bertarung jadi satu. Kita harus kerja. Makanya saya selalu mengusulkan gagasan Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kita bersaing, bukan bersaing untuk saling membunuh. Kita bersaing untuk saling mengangkat, saudara-saudara sekalian. Bersaing untuk saling mengangkat. Bersaing untuk saling memperkuat. Hanya bangsa yang bodoh yang mau bertikai, yang mau konflik. Kita lihat dengan mata kita. Lihat dengan mata kita apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa lain yang kaya raya, yang punya kekayaan luar biasa, punya gas, punya minyak, punya emas, tapi perang saudara. Saya sedih. Banyak di antara mereka itu kawan saya semua. Saya sedih. Saya sangat sedih. Contoh, Sudan kaya luar biasa. Perang terus. Pertama perang utara sama selatan. Utara Islam, selatan Kristen. Yang selatan misahkan diri. Begitu misahkan diri, selatan perang sama perang, Kristen sama Kristen perang. Yang utara, Islam sama Islam perang.
Rakyat jutaan hilang rumah. Puluhan ribu mati. Negara sangat kaya. Libya, negara sangat kaya. Irak, negara sangat kaya. Suriah. Saudara-saudara. Jadi, anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, bangunlah budaya yang baik. Nasionalis, tapi kerjasama. Jangan membenci. Jangan selalu dendam. Dua hal yang sudah harus kita hindari. Jangan benci, jangan dendam. Bersaing biasa. Menang, kalah, nggak ada masalah. Nyatanya saya 5 kali maju, 4 kali kalah, nggak ada. Yang penting terakhirnya saya diberi kesempatan. Dan saudara mau percaya atau tidak percaya, waktu saya menang, diumumkan oleh KPU, ya. Saya menang diumumkan oleh KPU, you bisa cek. Saya menang dengan angka 58,58%. Jadi tunggu. 5 plus 8 13. Benar. 5 sama 8 13. 13 sama 13 26. 2 tambah 6 8. Ini kayak kampanye di kecamatan ya, enak, asik juga ya. Asik juga ya. Jangan-jangan ini Gerindra semua ini ya. Saudara-saudara, you boleh cek lagi. Waktu diumumkan di TV, saya lihat jam. Ya, diumumkan jam 14.03. 14.03. 1 sama 4 5. 5 tambah 3 8. Dan saudara-saudara, ini baru pembukaan. Ini ada 28 slide. Bagaimana? Dibacakan coba. Enggak. Saudara-saudara, salah satu kemampuan pemimpin harus bisa merasakan kemauan rakyat. Dan saya merasakan rakyat saya ini yang duduk di depan ini sudah capek. Betul? Udah, gue udah tahu loh. Saya udah tahu nih. Tapi kalian malu nanti dibilang HIPMI tidak semangat. Jadi semangat. Padahal di hatimu, apalagi ada orang ngomong lagi.
Benar nggak? Benar. Pokoknya, saudara-saudara, percayalah, kita berada sudah di jalan yang benar. Kita sudah kembali kepada Pancasila yang benar. Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Kita mau bangun Indonesia yang bersatu. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras, semua budaya bersatu untuk kita bangkit. Percaya, masa depan kita luar biasa, saudara-saudara. Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Saudara-saudara, saya mengajak sekarang ya, karena ini HIPMI pengusaha, tunggu dulu. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lo nggak bisa bohong sama gue udah ngerti lo. Itu tokoh-tokoh HIPMI ini gue kenal dari kecil. Bambang Wiyogo gue kenal waktu dia masih punya rambut. Ini semua satu-satu saya kenal semua itu. Cicip, ini semua gue kenal semua itu. Bang Latif gue kenal juga. Saudara-saudara, tapi sudahlah, ya gak apa-apa. Dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum. Saudara akan kalah. Kenapa? Sekarang ada teknologi. Sekarang ada AI. Ada kecerdasan. Sekarang semua dokumen setebal ini bisa dibaca dalam 5 menit. Kontrak setebal ini 5 menit. Jadi saudara-saudara, mari kita raih masa depan yang baik. Ya. Kita kuasai, kita kendalikan semua untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kita. Kita percaya kita bisa membangun Indonesia yang hebat. Semua negara melihat sebenarnya Indonesia tidak terbendung. Kita sudah, algoritmenya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Ya, yang muncul nanti nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 India, nomor 4 Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya. Ya, 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak karirmu. Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah.
Kalau belum dipanggil Yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, aku lihat, tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau. Slide nggak usah ya. Kalian, mana saya punya staff? Buku-buku udah dibawa? Udah terima buku-buku saya? Belum. Ini penutupan tanggal berapa? Tanggal berapa? Besok. Besok penutupan. Tolong ya. Rajiv, besok buku-buku saya sudah di sini semua. Tapi buku saya dibaca. Jangan dipajang aja, ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan. Kita butuh pengusaha-pengusaha yang militan, yang semangat, yang cerdas, yang tidak mengenal menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Dan selalu saya titip, kita harus bersatu. Gotong royong. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir biar nyinyir. Ingat ya, ajaran dari guru-guru kita, biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Kita berada di jalan yang benar, kita akan menuju kemenangan dan kehebatan, saudara sekalian. Dulu waktu pejuang-pejuang kita, waktu mereka mengatakan merdeka, banyak juga yang nyinyir. Merdeka? Bagaimana kita mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu kan begitu. Tapi kita merdeka. Saudara-saudara, percaya kepada pemimpinmu. Kami tidak akan berkhianat kepada kalian. Kami tidak akan berkhianat kepada bangsa Indonesia. Dari waktu muda pun kami siap mati untuk bangsa ini, saudara-saudara. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya.
kali ini benar-benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Hit me jaya. Selanjutnya kami mohon untuk mendampingi Presiden di atas panggung. Yang pertama Ketua MPR. Baik, saya mengundang tokoh-tokoh HIPMI, pimpinan dan ketua-ketua kehormatan, mungkin mantan-mantan ketua umum dan calon-calon ketua umum, naik semua ke atas.